Sebelum lanjut ke video pembelajaran kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, serta jangan lupa klik tombol like and share ke media sosial kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arum Puspita Ningtyas dari SD Negeri 001 Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Halo sahabat rumah belajar, pada video kali ini kita akan membahas pembelajaran kelas 5 dengan tema 8 yang membahas tentang lingkungan sahabat kita dengan subtema manusia dan lingkungan pada muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta pengaruh pada makhluk hidup. Air merupakan salah satu unsur yang terdapat di lingkungan kita. Air banyak sekali digunakan dalam kehidupan makhluk hidup, salah satunya oleh manusia. Manfaat air dalam kehidupan yaitu seperti untuk minum, memasak, mencuci, irigasi, pertanian, dan masih banyak yang lainnya. Menurut sahabat semua, apakah air akan habis jika kita gunakan terus-menerus? Dan sebenarnya dari mana air itu berasal? Air menguap lalu jadi awan, awan memadat dan turunlah hujan. Airnya meresap jadi air tanah, air tanah keluar jadi mata air, mata air mengalir dari puncak gunung, lewati sungai dari hulu hilir. Ada yang ke danau, ada yang ke laut. Semua itu daur hidup air. Nah, dari lagu tersebut, sekarang teman-teman sudah tahu kan dari mana air itu berasal dan bagaimana proses terjadinya air? Ya, benar. Air mempunyai daur hidup atau yang sering kita sebut dengan siklus air. Siklus air terjadi ketika matahari memancarkan energi panasnya ke bumi. Air di dalam bumi mengalami proses penguapan. Proses penguapan yang terjadi pada permukaan air laut disebut evaporasi. Sedangkan penguapan yang terjadi pada makhluk hidup seperti pada tumbuhan disebut transpirasi. Uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Proses ini disebut dengan proses kondensasi. Titik-titik air itu akan berubah menjadi awan, dan awan akan mengumpul dan bergerak mengikuti angin. Ketika awan sudah tidak mampu menampung titik-titik air, maka titik-titik air itu akan jatuh ke permukaan bumi yang sering kita sebut dengan hujan. Proses ini disebut dengan proses presipitasi. Air yang jatuh ke dalam permukaan bumi itu akan berubah menjadi air tanah, dan ada pula yang masuk ke danau dan mengalir ke laut. Begitulah proses daur hidup air atau yang sering kita sebut dengan siklus air. Siklus air ini terjadi secara alami. Dalam proses tersebut tidak ada campur tangan manusia. Namun, kegiatan manusia dapat mempengaruhi proses siklus air tersebut. Nah, apa saja kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi proses terjadinya siklus air? Penebangan hutan yang secara liar mengakibatkan hutan gundul, sehingga mengakibatkan penyerapan air pada hutan semakin berkurang. Kegiatan pengaspalan jalan dan betonisasi juga merupakan kegiatan yang mempengaruhi siklus air karena mengurangi area penyerapan air pada tanah. Hal tersebut banyak sekali dampak negatifnya seperti akan terjadinya bencana banjir. Selain itu, cadangan air di dalam tanah juga akan semakin berkurang.
kasih, selamat belajar. Hai, Assalamualaikum. Salam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Air laut menguap, berubah jadi awan. Awannya pun berkumpul, berubah jadi hitam. Matahari bersinar, menyinari sang awan. Langit mendung, berubah jadi hujan. Air laut menguap, berubah jadi awan. Awannya pun berkumpul, berubah jadi hitam. Matahari bersinar, menyinari sang awan. Langit mendung, berubah jadi hujan. Wassalamualaikum.